Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Audio Rosokan. Oke teman-teman, lagi-lagi kita membahas di power 400 watt ya, yang PCB-nya kayak gini. Jadi saya memodif lagi, mencari kesempurnaan untuk bass drum ya, untuk mencari bass drum yang agak tebal begitu teman-teman. Jadi hari ini itu saya mengoprek-ngoprek ya, supaya bassnya itu agak tebal kayak apa namanya power SOCL 506. Nah, jadi perbandingan saya kemarin itu apa ya, power 506 itu kalau volume kecil itu bassnya itu agak tebel, enak gitu didengar, itu gemuk-gemuk gimana ya, jelapnya itu enak gitu loh. Dengan volume rendah loh, itu volume rendah, kecuali di angka 12 jam 12 itu kan suaranya udah middle-nya udah apa namanya mencolok, dan apa namanya twitternya juga agak mencolok ya. Jadi saya membuat apa namanya eksperimen lah untuk power 400 watt ya, untuk 400 watt, supaya agar apa namanya itu subnya itu keluar kayak 506 begitu. Dan saya memodif banyak sekali. Ini di belakang saya sudah apa namanya sudah jadi banyak sekali yang saya modif. Nanti teman-teman bisa mencontoh ya, mencontoh versi baru saya di power 400 begitu. Jadi saya itu mengkolaborasi antara SOCL 504 506 agar bassnya itu agak gemuk gitu loh. Di saat gemuk itu biasanya kalau dibuat dangdutan, bass drumnya itu enak, mantep begitu loh teman-teman. Jadi saya mengombinasi. Oke, nah, saya memakai PCB yang kayak begini teman-teman ya, yang kayak gini. Maaf ini kotor ya, ada yang nggak kotor ini, yang kayak begini. Jadi banyak yang saya modifikasi, nanti teman-teman bisa mencontoh modif saya. Nah, begitu. Oke, kita apa namanya dekatkan ke apa namanya PCB-nya, dan semoga saja bermanfaat bagi teman-teman yang suka mengoprek-ngoprek dan ada apa ya suatu kesempurnaan lagi untuk kedepannya begitu. Tapi sebelum itu bantu subscribe, like, komen, dan share ya di channel YouTube saya, Audio Rosokan. Yang barusan menemukan video saya yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu sekeluarga dan rezekinya diberi kelancaran, amin. Kita dekatkan. Oke, jadi begini ya teman-teman penampakannya. Maaf, mejanya agak berantakan ya, agak berantakan. Nah, jadi maklumlah untuk apa namanya servis kayak begini. Oke teman-teman, apa namanya saya jelaskan satu persatu. Saya jelaskan satu persatu biar teman-teman apa namanya tidak bingung ya di power 400 saya yang saya buat ini. Jadi bassnya itu agak gemuk ya teman-teman, ini agak gimana ya, bantet apa namanya, punel. Punel. Oke, untuk transistornya ini ya, saya menggunakan C4793 ya kan. Terus yang ini A1837. Oke, sangat umum sekali, tapi saya menggunakan yang ori teman-teman begitu. Jadi yang saya pakai ini bukan abal-abal ya, yang saya pakai ini adalah yang ori. Maaf agak berisik ya, apa namanya ini udah waktunya zuhur.
ada apa namanya, orang sholawatan. Jadi ini saya menggunakan ori teman-teman. Ini bukan yang abal-abal, soalnya saya nggak mau yang apa ya, transistor yang saya pakai itu yang jelek itu saya nggak mau. Jadi saya yang saya pakai itu yang bagus-bagus begitu. Dan diodanya teman-teman, saya menggunakan 1 amperan ya, 1 amperan. Atau teman-teman kalau memakai IN 4148 dicopot saja ya, kita ganti dengan apa namanya 4007 ya, gitu. 4007 boleh gitu. Terus ini saya bor teman-teman, di belakangnya ini saya bor, saya kasih apa namanya filter, saya kasih filter ya begitu. Jadi untuk apa namanya dioda yang arah ini, kalau C itu berarti arah yang negatif ya, arah yang negatif ini saya kasih dioda ya kayak begini. Agak ribet ini. Jadi sebelah sini itu saya bor yang ini ya teman-teman, yang kaki ini itu saya bor, sama yang ini juga saya bor. Oke, saya kasih dioda sampean kapasitor ini. Kapasitor ini bernilaikan 104 begitu bolo. Oke, dan ini juga saya bor untuk basis ke kolektor ya, basis ke kolektor juga saya bor, dan basis kolektor ini saya bor. Teman-teman bisa menggunakan apa namanya kapasitor 101 atau 102 juga boleh, tapi kalau bisa carilah apa namanya kapasitor yang apa ya, nanti bisa frekuensinya itu mainnya lebih agak cepat gitu, agak cepat begitu, biar apa namanya basis emitter ini ke basis final itu lebih cepat begitu, lebih cepat begitu, denyutannya itu lebih cepat gitu denyutannya. Jadi biar gantiannya pergantian itu bisa cepat, itu enak begitu teman-teman, nggak ada jeda begitu. Jadi kapasitornya ini disesuaikan, nggak apa ya, kan gini, kalau saya mengasih tahu itu belum tentu teman-teman nanti itu cocok, makanya saya kasih apa namanya sebuah masukan saja, nanti ya kita carilah begitu, kita cari. Pokoknya di sini saya kasih kapasitor yang bernilaikan bisa memakai 101 atau 102 atau 47 PF lah, pokoknya begitu ya teman-teman. Oke, dan apa untuk R-nya saya menggunakan 390-an semua ini. 390 ohm ya, 390 ohm. Karena apa? Sepengalaman saya kalau memakai 330 itu suara itu gimana ya, middle-nya itu lebih lantangan, midnya itu lebih lantangan 390 begitu. Kok bisa bang? Iya, saya juga apa namanya, kita kan main telinga ya teman-teman, main telinga. Jadi saya mengeksperimen itu main telinga juga, jadi kita harus jelilah, katakan gitu. Terus untuk resistor yang ini ya teman-teman, keluarga speaker ini saya menggunakan 68 kilo. Saya menggunakan 68 kilo untuk R menuju ke speaker. Oke. Dan apa namanya, kenapa bang kok beda apa namanya, yang emitter ini memakai 2 transistor, dua resistor, dan yang ini kok memakai 1 resistor yang menuju ke emitter osilator. Jadi begini ya teman-teman, saya menggunakan kok beda gitu ya, nilainya juga beda, di sini juga beda, di sini juga beda. Karena apa?
Ini adalah untuk penyesuaian DCO. Saya tidak memakai VR karena alasan saya VR itu sewaktu-waktu bisa berubah, kecuali ya, maaf ya, saya tidak mengurangi apa namanya teman-teman untuk bereksperimen tapi alangkah bagusnya itu teman-teman bisa memakai VR yang model kayak begini ya teman-teman. Ini usahakanlah untuk memakai VR yang kayak gini, geserannya juga sangat panjang dan tidak mudah apa namanya berubah-berubah. Kalau kita menggunakan VR yang kayak begini, maaf ya, kayak begini itu walaupun kita lem sewaktu-waktu itu bisa berubah begitu, dan efek perubahan itu apa namanya kadang-kadang kalau rusak ya VR ya, itu bisa gitu bunyinya, itu agak kayak apa ya, apa namanya, kayak potensio yang rusak gitu kan. Itu kan sistemnya kan memang kan sama-sama variabel resistor, jadi kan apa namanya mudah rusak juga begitu. Variabel VR kan variabel resistor, jadi geserannya kalau apa namanya rusak ya bunyinya kayak gitu. Pernah saya mengalami kayak gitu juga. Oke, dan apa namanya bangkok R-nya sangat banyak sekali di kanan kirinya, di celah-celahnya itu ya. Untuk apa namanya resistor ini menuju ke ini adalah DC ya, DC menuju ke apa namanya rakitan osilator, dan ini juga saya kasih resistor 68 ohm ya. Itu 68 ohm. Jadi apa namanya untuk PCB nya itu perlu kita apa namanya potong kayak begini ya teman-teman. Ini kan saya potong, jadi enggak secara langsung DC nya itu langsung kita masukkan ke apa namanya osilator, ke rangkai-rangkaiannya itu, ke dioda zener begitu. Jadi enggak secara langsung kita itu mengasih tahanan ya, biar enggak biar apa ya enggak langsung lah DC 45 atau 55. Ini respon ke 55 juga, respon ke 55 begitu teman-teman. Oke bang, kok ada R nya di sini? Oh ya, R di sini adalah R33 kilo begitu, 33 kilo yang menuju ke inputan sama ke R resistor, R resonansi begitu. Jadi resonansinya saya kasih R33K ke inputan begitu teman-teman. Jadi saling menunjang lah untuk inputan dan resonansi, dan ini membawa efek juga begitu. Nah, dan yang untuk apa namanya negatifnya ya, ini negatifnya. Untuk negatifnya itu saya potong juga, saya potong shred gini ya, terus saya potong lagi shred ke bawah begitu teman-teman. Jadi kita kasih resistor 68 ohm ke arah negatif sini dan arah negatif sini begitu. Ini sangat apa namanya sangat enak sekali teman-teman, nanti bisa saya mencoba di rumah. Ini juga ya sudah saya potong untuk apa namanya yang positif menuju ke apa namanya dioda zenernya, dan menuju ke 33 kilo ya, 3x3 kilo sama 2x2 kilo begitu. Sudah jelas semua untuk apa namanya untuk belakangnya ya. Jadi ini adalah sama seperti ini, yang ini sama seperti ini. Ini menuju ke inputan atau basis lah, basis transistor, dan yang ini menuju ke resistor resonansi. Kita balik biar nggak bingung. Oke, menuju resistor resonansi ini ya, yang menuju ke elko begitu. Maaf ya agak berisik. Oke, dan saya menggunakan transistor ini transistor 313 atau 4 ini 41. Oke, dan apa bang, kok elko-nya kok banyak sekali di sini ya? Saya jelaskan biar teman-teman apa paham juga.
Ini adalah elko emitornya yang ini ya, yang ini ya, elko-nya ini apa namanya, transistor buffernya emitor ya, yang ini. Begitu sama 4K7 itu gandengannya ini, 4K7 yang ini, yang kecil di situ, gandengannya ini. Dan ini adalah resistor elko resonansi ya. Saya buat sistem non polar begitu teman-teman. Kok gede sekali bang, kok enggak memakai yang kecil? Oh ya, karena saya nggak suka yang kecil begitu. Yang kecil maksudnya itu nilai mikronya itu kecil, itu saya nggak suka, soalnya agak tipis kalau yang kecil. Makanya saya menggunakan yang besar. Paling enggak lah saya memakai 220 mikro, itu paling minim ya begitu, 220 mikro 50 volt begitu. Saya di sini adanya 35 volt, saya apa namanya, sistem kayak gini ya, sistem apa namanya, non polar. Oke, dan dioda sendernya juga saya pakai, ini adalah 24 volt untuk membatasi volt ke osilator begitu. Jadi teman-teman, kalau membuat kayak apa namanya, driver 400, usahakan DCU nya itu seminim mungkin. Minimnya itu dari mana bang? Kalau memperkecil DCU itu sangat mudah sekali. Jadi kita memainkan resistor ini, atau misal pakai 15 kilo kok besar, kita apa namanya, kita sesuaikan. Gimana caranya DCU itu bisa mendekati 0,00 begitu. Jadi kita akan oprek-oprek di resistor ini begitu. Walaupun ini tidak imbang, nanti kalau kita apa DCU nya kita minimkan, nanti ikut sendiri nih, alah paling loh apa namanya, selisihnya loh nggak banyak antara LR ini apa namanya 4142 lah katakan gitu. Untuk C, PNP dan NPN ini selisihnya nanti nggak banyak begitu, mengikuti angka ke DCU ini. Oke, untuk inputannya elko ini memang saya sengaja saya ganti dengan 1 kilo. Untuk inputannya lagi di sini saya tambahin 10 kilo ya. Ini 10 kilo. Oke, dan saya filter juga untuk apa namanya, speakernya ini. Oke, sangat enak sekali. Kalau nggak percaya dicoba saja untuk teman-teman yang suka mengoprek-ngoprek ya. Ini sangat mudah kok teman-teman, nggak apa namanya, dan pas drumnya itu agak gemuk gitu. Jadi cocok untuk apa namanya, dangdutan juga cocok begitu. Oke, sudah jelas semuanya, kira-kira begitulah yang bisa saya sampaikan. Ini juga sudah bagus, sudah saya cek tadi ya. Ini AV saya masih nyala, sudah saya cek. Untuk DCU nya hampir mendekati 0,00 begitu ya. Jadi untuk teman-teman mainkan saja untuk R10 kilo 10 kilo yang ada di sini. Jadi biar apa namanya, DCU nya bisa mendekati 0,00. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman. Yang barusan lihat video saya ya, dibantu bolo untuk mendukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Dan yang sudah subscribe di channel YouTube saya Audio Rosokan, kami ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu sekeluarga, dan rezekinya semakin lancar. Oke, diberi keselamatan keluarga. Oke, terima kasih ya teman-teman, mohon maaf bila ada kekurangan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.